kawin lagi. Tapi Yesus bilang sebenarnya tidak begitu. Itu terjadi karena ketegaran hati dan Musa pasrah saja sama mereka. Tapi yang lebih menarik itu ketika murid-murid mendengar itu, langsung mereka bilang, kalau gitu jangan kawin. Saya rasa kebutuhan kawin dan tidak kawin ini tergantung konteks. Zaman dulu mungkin orang sangat butuh untuk kawin, menikah maksudnya. Tapi zaman sekarang, coba Bapak Ibu lihat, banyak yang anak-anak kita yang kalau ditanya kapan nikah, semoga Santo Tarsisius mendoakan anak-anak kita untuk merasa bahwa mereka berharga di tangan Allah. Semoga Santo Tarsisius juga mendoakan para Haleluya, Haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Romo, frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah kata-kata menarik dari murid-murid Yesus yang baik juga untuk kita maknai. Dalam Injil kita mendengar sebenarnya yang mempersoalkan tentang kawin dan cerai ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ya, selain untuk mencobai Yesus, memang mereka ingin kawin lagi, dan kawin lagi. Sampai mereka mengangkat penegasan atau hukum yang dibuat Musa, bahwa seolah-olah orang boleh cerai dan kawin lagi. Tapi Yesus bilang sebenarnya tidak begitu. Itu terjadi karena ketegaran hati dan Musa pasrah saja sama mereka. Tapi yang lebih menarik itu ketika murid-murid mendengar itu, langsung mereka bilang, kalau gitu jangan kawin. Saya rasa kebutuhan kawin dan tidak kawin ini tergantung konteks. Zaman dulu mungkin orang sangat butuh untuk kawin, menikah maksudnya. Tapi zaman sekarang, coba Bapak Ibu lihat, banyak yang anak-anak kita yang kalau ditanya kapan nikah, tidak penting, repot, ribet, banyak begitu. Jadi sekarang ini susah untuk kawinkan orang. Maka pasti mereka senang ini kata-kata kitab suci. Dan memang soal kawin dan tidak kawin ini
ternyata memang sudah tercatat di kitab suci. Kadang-kadang kita paksa orang untuk, "Oi, ingat sudah tua. Kok belum juga?" Tapi di sini di bagian akhir Injil jelas sekali tertulis, ada orang yang dilahirkan untuk tidak kawin. Ada yang dilahirkan dan tidak kawin karena orang membuatnya seperti itu. Itulah seperti kami ini kan, karena panggilan. Tapi ada juga ada yang tidak kawin demi kerajaan Allah, itu yang seperti kami ini. Tapi ada orang yang memang dia tidak mau kawin. Dari lahirnya memang sudah begitu. Jadi kita tidak bisa paksa orang kawin atau tidak kawin. Kadang-kadang kawin ini juga bukan kebutuhan anak-anak, tapi kebutuhan orang tua. Kalau sudah lama, yang lain sudah punya cucu, dia belum punya, dia paksa supaya cepat kawin. Dan ini mungkin bacaan yang sering kita dengar waktu kita nikahkan orang. Saya lebih suka itu hari ini mengajak kita untuk memaknai hasil perkawinan berupa anak. Apa yang kita buat dengan anak setelah kita kawin dan kita dapat anak. Inilah yang mau saya ajak untuk kita belajar dari Santo Tarsisius. Pertama, saya berterima kasih dulu kepada Ibu Mary karena beliau tadi share di grup Legio Maria cerita tentang riwayatnya Santo Tarsisius ini. Kalau kamu lihat cek di E-Katolik, sedikit sekali ceritanya, satu paragraf. Juga di sumber-sumber yang apalagi kan hari ini di buku misa juga sedikit karena dia ini fakultatif. Tapi saya berterima kasih karena tadi sebelum misa saya lihat di grupnya Legio Maria, Ibu Mary sharekan tentang sejarah Santo Tarsisius yang juga memang saya baru tahu lebih dalam. Ternyata menarik. Dia ini waktu masih kecil, ibunya rajin ke gereja untuk misa harian. Dia selalu dibawa. Dan karena zaman itu ada namanya Kaisar Valerius, dia itu killer, suka bunuh-bunuh orang, apalagi kalau orang beriman dan beragama. Maka mereka pergi misa itu cari di katakombe, dan mereka sukses masuk di katakombe. Tarsisius ini masih kecil, tapi kalau sudah diajak misa dia senang. Dan yang paling dia senang itu kalau dengar kata-kata ini, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dia senang sekali. Nah, ketika di akhir misa, pastor itu berbicara tentang kita punya saudara-saudara yang di penjara, yang siap dihukum mati, tapi mereka juga perlu dikasih komuni. Apakah ada orang yang bisa bantu bawa? Terus ada umat yang bilang, pastor jangan pergi, nanti mereka kejar. Terus ada satu mantan orang yang kafir, lalu dia sudah bertobat, dia menawarkan diri untuk bawa. Tapi umat yang lain bilang, jangan, nanti kau dikejar juga. Tiba-tiba Tarsisius ini dia menghadap ke mamanya. Mamanya mengerti apa maksudnya. Lalu dia bilang, pastor, saya yang bawa. Pastor bilang, jangan, kau masih kecil. Lalu dia bilang, tidak, kalau pastor percaya saya bawa dan saya akan amankan. Sudah. Karena itu dia diberikan kepercayaan untuk membawa. Nah, masalahnya bukan di penjara, tapi ketika dia lewat di lapangan, teman-temannya sedang bermain, teman-teman kecil. Dan karena penasaran dengan dia, mereka tahan dia, ajak bermain, dia tidak mau, tapi dia pegang terus sakramen ini. Mereka penasaran apa yang dipegang, lalu dia dipukul, dirajam, dan dia jatuh pingsan. Tapi dia tetap pegang itu sakramen. Tiba-tiba ternyata orang dewasa yang tadi orang kafir itu tetap ikut terus dia. Nah, dia yang selamatkan dalam keadaan sekarat. Kemudian memang dia mati. Itulah kenapa dia diberikan gelar sebagai pelindung atau martir Ekaristi, pelindung peserta komuni pertama, pelindung akolit dan mesdinar, karena dari kecil. Nah, cerita tentang anak kecil yang dipakai Tuhan ini juga hampir sama dengan cerita ketika di Italia terjadi kaos gitu. Ada pergantian uskup. Waktu itu orang semua rame-rame mencari siapa yang jadi uskup. Waktu itu yang jadi prefektur kan namanya Ambrosius. Dia pergi, karena ribut di gereja cari uskup baru, dia pergi, tenang, jangan pakai ribut-ribut begini cari uskup. Tiba-tiba satu anak kecil dari belakang bilang apa? Itu Ambrosius jadi uskup, Ambrosius jadi uskup. Akhirnya Ambrosius jadi uskup waktu itu. Dalam tempo 1 minggu dia terima semua beberapa sakramen lalu dia jadi uskup. Ini beberapa cerita yang menunjukkan kepada kita, kalau dalam Injil hari Selasa itu Yesus bilang apa? Ketika orang mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus panggil anak kecil. Bawa anak kecil itu kemari. Lalu Yesus bilang apa?
siapa yang mau menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi anak kecil seperti ini. Jangan biarkan mereka menghalang-halangi mereka datang kepadaku, karena merekalah empunya kerajaan Allah. Anak ini punya malaikat di surga, selalu berbicara dengan Bapa. Nah, itulah kenapa Yesus itu suka sekali dengan anak kecil. Nah, Bapak Ibu, dengan beberapa cerita dan perlakuan Yesus ini kepada anak kecil, kita melihat ke dalam diri keluarga kita. Kita pernah nggak menyadari kalau anak itu malaikat? Pernah nggak kita menyadari bahwa anak itu anugerah Allah yang perlu kita persembahkan kembali kepada Allah? Bukan persembahkan ke HP, persembahkan ke game. Maka saya kadang-kadang rasa lucu kalau ada orang tua yang kita tanya, anaknya tidak ikut misa di KBG atau lingkungan. Tidak Romo, biar dia aman di rumah, sudah kasih HP. Lucu saya rasa. Yang penting dia aman di rumah dengan HP-nya. Bawa dong, biasakan dia. Dan inilah Bapak Ibu, biar Bapak Ibu juga paham, kenapa saya tidak mau kita misa anak-anak sekolah minggu. Bawa, ajar mereka misa. Karena mereka itu malaikatnya waktu misa. Kita orang tua ini datang dengan banyak persoalan dan kepentingan. Kadang-kadang juga datang misa hanya untuk pamer-pamer kan. Tapi anak-anak lugu. Mereka malaikat. Karena mereka tidak punya perasaan kepentingan-kepentingan apa untuk misa. Tidak ada cari popularitas, tidak ada cari perhatian, murni. Dan yang paling penting, Tuhan itu mau berbicara lewat mereka kepada kita. Jadi kemudian kenapa saya memutuskan misa ya bawa anak-anak. Setelah misa baru sekolah minggu. Karena Tuhan berbicara lewat mereka. Mereka itu malaikat. Dan kalau kita dengar cerita pengalamannya Romo Edo lagi. Semoga dia cepat jadi Romo. Waktu sharing panggilan, apa yang diceritakan? Dia tertarik masuk seminari karena dia sering mesdinar di katedral. Zaman Romo Guido waktu itu. Saya yakin Frater Dani, Frater Ian, Frater Nino juga pasti karena mereka sering ke gereja, entah mesdinar atau sekolah minggu, makanya tertarik jadi imam. Jadi panggilan itu tumbuh dari kebiasaan ke gereja. Tidak ada tumbuh begitu saja. Nah, kita kembali ke keluarga kita. Bagaimana kita mendampingi anak-anak kita untuk mereka beriman, untuk mereka mencintai gereja. Waktu itu saya bilang, orang tua, jangan bawa anakmu waktu komuni saja. Setelah ini bawa mereka untuk mesdinar. Kenapa? Mesdinar itu tugas malaikat. Seperti digambar di atas itu, malaikat itu mengelilingi altar Tuhan. Jadi kalau anak-anak Anda datang jadi mesdinar, mereka sedang menjalankan fungsi malaikat menghiasi altar. Mau kan anak-anakmu dikuduskan di altar kan? Apalagi panti imam ini tidak semua orang bisa. Kamu kalau tidak tugas sebagai prodiakon, kalau lektor kan batas di sini. Tapi kalau mesdinar mereka dekat dengan altar. Ini kan pusat dari perayaan. Masa Anda tidak bangga punya anak dekat dengan altar? Dan kalau sudah dekat dengan altar, jangan berpikir dia tidak punya rahmat. Rahmat yang mengalir dari pusat itu masuk di dalam dan bekerja di dalam diri mereka. Itulah kenapa kemudian kaum terpanggil itu banyak muncul dari mereka yang biasa mesdinar. Tidak bisa copot-copot begitu saja. Jadi dengan ini yang ingin saya ajak adalah mari menghargai anak-anak. Jangan karena kita orang tua takut disibukkan dan direpotkan, kita tidak bawa mereka ke gereja. Kita tidak bawa mereka misa. Tadi malam kita ngobrol-ngobrol di Rembige. Bercerita tentang anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang nyaman kalau mereka ditinggalkan di rumah, yang penting dikasih HP. Benar ya? Dia tidak mau ikut sudah. Lalu kita cerita, enak zaman kita dulu. Kemana sejak orang tua pergi mau ikut. Sampai kita dimarah lagi orang tua karena ikut terus. Tapi kemana mereka berkumpul kita ikut. Coba zaman sekarang, kamu doa KBG, doa lingkungan, ada anak-anaknya? Setelah itu pas mereka OMK lebih hilang lagi. Karena kita orang tua tidak pernah membiasakan mereka untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kembali ke janji perkawinan, setelah kita berjanji untuk saling membahagiakan, janji kedua adalah mendidik anak secara Katolik. Ingat itu di pernikahan. Sudahlah kita tidak perlu omong lagi cerai-cerai ini, karena kita tidak nikah untuk cerai. Tapi kita menikah untuk dapat anak. Kalau sudah dapat anak, kita mau apakan anak itu? Ya, kita buat seperti mamanya Tarsisius memperlakukan Tarsisius. Jadi Bapak Ibu, jangan remehkan anak-anak.
Biarkan mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan butuh mereka lebih daripada butuh kita. Mereka itu malaikat di tangan Tuhan. Mereka itu malaikat gereja. Jadi saya kalau misal lebih senang lihat banyak anak-anak daripada orang tua. Orang tua itu kan banyak bertingkahnya ya. Anak-anak paling mereka berkeliaran, tapi bagus. Coba kalau kamu perhatikan mereka datang minta berkat. Lihat saja ekspresi mereka. Bahagia sekali. Tapi kita orang tua datang terima komuni bahagia enggak? Padahal sudah jelas. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Mestinya kan kita datang terima bahagia nih, tapi banyak juga yang muka murung, muka cemberut. Pulang lanjut berkelahi, lanjut bertengkar. Apa gunanya? Tapi kalau anak-anak enjoy terus mereka. Jadi intinya Bapak Ibu, kita punya banyak anak-anak. Saya tertegun dan tertarik ketika beberapa hari lalu merayakan misa untuk anak-anak yang tidak sekolah di sekolah Katolik. Hampir penuh gereja ini anak-anak kita. Gabung antara Mataram dan Ampenan, 3/4-nya. Saya bayangkan ke depannya gereja kita betapa sangat hidup kalau mereka ini hidup imannya. Bayangkan dengan zaman kita tidak punya anak sebanyak itu zaman dulu, tapi gerejanya bertumbuh dan berkembang. Ke depannya mereka ini gabung lagi dengan anak-anak yang di sekolah Katolik, betapa banyaknya anak-anak kita. Tapi pertanyaannya, siapa yang memperhatikan pelajaran agama mereka? Siapa yang memperhatikan pendidikan iman mereka? Inilah tanggung jawab kita bersama. Jadi jangan remehkan anak-anakmu. Mereka itu aset di tangan Tuhan. Mereka itu martir di tangan Tuhan. Tuhan mau pakai mereka untuk kita dan gereja. Semoga Santo Tarsisius mendoakan anak-anak kita untuk merasa bahwa mereka berharga di tangan Allah. Semoga Santo Tarsisius juga mendoakan para orang tua yang susah kasih anaknya ke gereja, yang cuek dengan pendidikan iman dan hidup menggereja anaknya, supaya diberikan pelajaran arti untuk menyadari bahwa anak-anak kalau mau punya masa depan yang bagus, jangan lupa bawa kepada Tuhan melalui gereja. Amin, saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati.